Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Berjumpa kembali dengan saya Saptiawati SPD dari SMA Negeri 12 Bekasi, CGP Angkatan 11 Kota Bekasi. Video kali ini akan membahas tentang aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Modul ini sangat luar biasa, sangat banyak ilmu yang kita dapatkan sehingga tentunya tidak kita saja yang paham tapi harus kita imbaskan, kita tularkan kepada rekan-rekan guru, begitu juga dengan murid. Oleh karena itu, di aksi nyata saya, modul 1.4 ini berisi tentang penyebaran pemahaman atau diseminasi kepada rekan kerja, juga kepada murid yang berada di lingkungan SMA Negeri 12 Bekasi ini. Baik Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bertemu dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di SMA 12 Kota Bekasi yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru yang berkenan hadir pada siang hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan kami, saya Nurita dan Bu Saptiawati akan menyampaikan apa yang sudah kami terima pada program pendidikan guru penggerak sebagai salah satu modul yang terdapat di program tersebut, yaitu tentang budaya positif. Bukan maksud menggurui atau apapun, semata karena kami melaksanakan tugas dan amanah yang harus kami sampaikan, bahwa budaya positif yang telah disampaikan pada modul tersebut memang sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Untuk presentasi kali ini, susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, acara yang kedua adalah penyampaian materi budaya positif, yang ketiga umpan balik konstruktif, dan yang keempat penutup. Untuk mengawali acara kita hari ini, mari kita membuka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang kegiatan kami adalah yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kita tentang pentingnya budaya positif, serta membekali kita sebagai guru dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan di kelas dan di sekolah. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat tercipta sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan sekolah yang berbudaya positif. Tujuannya kita tidak lepas untuk siswa-siswi kita ya Bapak Ibu, yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, kemudian meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri siswa, kemudian membentuk karakter siswa yang lebih baik seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli, serta menurunkan tingkat perilaku menyimpang di kalangan siswa yang belakangan ini sudah muncul di siswa kita. Pembahasan pertama adalah tentang disiplin positif, yang kedua tentang motivasi perilaku manusia, yang ketiga tentang keyakinan kelas, yang keempat tentang hukuman dan
garasi. Kemudian ada tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian teori kontrol dan restitusi. Kami memiliki dua untuk tema materi kita. Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 nanti akan saya yang menyampaikan. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Septiawati tentang kebutuhan dasar manusia, teori kontrol dan restitusi. Mudah-mudahan untuk yang pertama, karena tema kita adalah tentang budaya positif, kita sama-sama pahami bahwa budaya positif ya sekedar aturan atau tata tertib, tapi merupakan sebuah nilai, keyakinan dan perilaku yang menciptakan suasana saling menghormati, menghargai dan mendukung satu sama lain. Dalam budaya positif, setiap individu merasa memiliki tempat dan peran yang sama dalam komunitas belajar. Kita akan mulai dengan perubahan paradigma. Mohon kita berpasangan, salah satunya berpasangan Prosopa dengan Bu Rianita, mungkin makanya berdua. Salah satu dari Bapak Ibu mengepalkan tangan, seolah-olah menyimpan sesuatu di tangan itu, menyimpan sesuatu di tangan. Kemudian teman yang satunya mencoba melakukan sesuatu agar teman yang mengangkat tangan tadi membuka tangannya dengan cara apapun, dibujuk, dirayu atau diapain supaya dia mau membuka tangannya. Nah, untuk yang mengepalkan tangan silakan sampai dia mau membuka tangannya. Oke, berhasil. Oke, Pak Haji sudah berhasil. Ya, Pak Mama itu dia sakit hati hari itu. Sakit hati. Iya, karena dia kali berangkat belum dibeli berangkat. Oke. Sama bukannya sedang lagi. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan ketiga kita selesaikan. 1, 2, 3. Ada yang sudah berhasil? Ada yang berhasil? Ada yang tidak berhasil? Kita tanya yang berhasil dulu. Yang berhasil tadi Pak Bima yang mengepal tangan ya? Iya. Alasan Pak Bima kenapa membuka tangan? Saya percaya sama Haji. Oh, saya percaya. Ya, satunya itu. Tadi Pak Haji mau bilang ke Pak Bima alasannya untuk membuka dengan cara apa? Saya siap menerima apa yang Bapak lakukan. Oh gitu. Oke, jadi Pak Bima mendengar ucapan Pak Haji mau membuka tangan. Oke, terima kasih Pak Bima. Baik. Kalau Fitri dengan tadi siapa yang mengepal? Oh ini kan alasan Fitri mau buka lapangan tadi apa? Saya menghargai teman saya sudah berusaha untuk giginya dengan kekuatan sampai saya menghargai upayanya satu melepasnya. Tanya terbuka. Oke, terima kasih Fitri tadi. Yang berhasil, yang berhasil juga ya Bu. Alasannya apa Bu? Kebetulan saya agak keras, sudah dibujuk sama Bu Haji, udah lama dibujuk, masih belum juga. Akhirnya dikritikin. Oh dikritikin. Neksis ini. Ya, terima kasih Bu. Yang Bu ini bagaimana tadi? Yang Bu Lili ya? Ya, Bu Lili sampai terbuka tadi. Belum juga. Ya, alasannya? Teman saya benar-benar Oke, terima kasih. Rizwan sampai terbuka.
dan tersenyum, kepala saya terbuka. Oke, terima kasih Bu. Baik. Nanti kita akan bisa membedakan mana hukuman dan konsekuensi. Untuk lebih jelas nanti disampaikan oleh Bu Tia. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya Bu Tia. Oke. Mohon perkenan ya Bapak Ibu. Gimana nih, masih semangatnya Bapak Ibu semuanya? Sambil menunggu, silakan dinikmati dulu hidangan yang ada. Oke Bapak Ibu, untuk memberikan semangat kembali, memfokuskan kembali, kita ready dulu. Semoga semakin fokus ketika acara ini. Konsentrasi Bapak Ibu. Oke, jadi kita sebut warnanya, bukan kata-katanya. Siap ya? Nanti boleh bersuara bareng-bareng. Ini contoh bukan hitam. Bukan kuning tapi hitam. Ya, jadi warnanya bukan kata-katanya. Siap ya semuanya ya? Kita belajar fokus. Ini masih level yang muda. Oke, mana suaranya?
baru segitu aja udah ngos-ngosan ya. Kurang olahraga. Oke, sekali lagi mana tepuk tangan untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Bu Nurita tadi tentang budaya positif. Ada 3 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin dari kita semua sudah paham apa itu kebutuhan dasar manusia, tapi lebih baik kita review lagi. Sekali lagi di sini saya dan kita bukan untuk menggurui, tapi kita harus bersama-sama mengaplikasikan murid yang ada di SMA Negeri 12 Kota Bekasi ini. Nah, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar kita. Jadi ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan. 3, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Nanti akan kita uji satu persatu, Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita lihat di sini, pasti hubungannya adalah tentang kebutuhan fisiologis, fisik. Jadi, misalnya kemampuan untuk bertahan hidup itu ya kebutuhan untuk makan, minum, seperti itu. Tapi dari fisiologis ini akan berpengaruh terhadap kebutuhan biologis dan juga komponen psikologisnya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi insya Allah ketika kita sudah mempelajari 5 kebutuhan dasar ini, kita akan siap menghadapi berbagai macam model para murid kita yang luar biasa. Jadi kita akan tahu ketika si anak berbuat apa, oh ternyata ini loh kebutuhan yang mereka mau, gitu ya. Nah yang kedua ini katanya yang paling sering ya, yang suka caper di kelas. Ternyata mereka memang butuh kasih sayang dan rasa diterima. Karena di sini memang anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akan dengan orang tuanya, biasanya karena suka pada gurunya. Biasanya ini berasal dari ya, keluarga yang memang harmonis, dan di sekolah pun ternyata masih menginginkan itu. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan melakukan atas kemampuan. Nah, biasanya dikasih anak yang troublemaker, yang ada aja yang ingin menguasai segala itu. Karena memang di sini ingin menjadi pemimpin, jadi sukanya mengatur, tidak mau diatur. Cocok lah kalau kita jadikan sebagai ketua kelas atau ketua kelompok ya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Di sini kebutuhan akan kemandirian, autonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Jadi mereka itu terlalu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan sedang mencoba hal baru dan baru. Yang kinestetik lah ya, yang mau untuk sama pusing itu biasanya mereka butuh sekali kebebasan. Yang kalau kita lagi jelaskan suka, ada aja. Misalnya goyang-goyangin pulpen lah, goyang-goyangin temannya lah, gitu. Pokoknya mereka memang butuh kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di sini biasanya senang bercanda. Ini yang paling banyak kayak di kelas ya Bapak Ibu. Kita jelaskan, mereka malah sendiri, ngobrol sendiri. Ternyata mereka memang butuh untuk merasa senang. Tentunya kebutuhan-kebutuhan siswa murid kita ini kita sikapi dengan salah satunya adalah menggunakan metode yang berbasis sehingga mereka
tidak berbuat yang mencuri perhatian kita. Mereka fokus sama materi kita karena segitu menariknya. Kalau kita mengajarnya begitu-begitu aja, monoton, pasti mereka akan keluar dari zona nyamannya. Oke, kita tebak-tebakan. Nomor 1 apa ya? Oke, 2 apa? 3 apa ya? 4 apa? Sentuhan. Ayo apa ya? Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan. Apa ya? Satu lagi tadi. Iya, Putri kekuasaan. Yeay, Putri gitu. Yang terakhir, Bapak Ibu. Betul. Siapa yang jawab? Putri. Ya, kita lihat kuncinya betul sekali ya. Ada 5 tadi. Kebutuhan dasar manusia. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik. Kita mencoba studi kasus. Ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Ternyata betul Pak Aziz, suka telat dunia. Di sini banyak yang ngomong tentang Doni karena suka minta makan siang. Nah, kalau kita jadi Ibu Ambar, kira-kira apa ya alasan Doni melakukan itu? Berarti kan berpengaruh terhadap 5 kebutuhan dasar yang tadi kita sudah bahas. Gimana Pak Mustafa mau menjawab? Coba. Apa ya? Kok suka minta bekal makan siang dengan paksa lagi? Kok wajibnya? Apa yang kita lakukan sebagai Ibu Ambar dan kira-kira apa yang dibutuhkan Doni ya kok bisa melakukan itu Bu Aji? Berarti yang dilakukan oleh Ibu Ambar ngasih makanan Doni. Karena mungkin Doni itu untuk bertahan hidup dia nggak bawa makanan. Jadi makanya dia minta makanan menurut saya. Oke, Ibu baik sekali, Masya Allah. Pertanyaan kedua mau dijawab siapa? Kira-kira apa ya? Dan kita hubungkan dengan 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah kita bahas. Kan kita lihat dulu. Aduh. Iya Ibu. Mungkin studi kasus tadi berarti Doni itu memang untuk kasih sayang dari orang tua, jadi cari perhatiannya untuk gimana suasana di kelas itu ramai dan membuat Bu Ambar itu perhatian dan Iya. kasih sayang semakin itu di rumah mungkin ya faktor latar keluarga yang kurang Iya. kasih sayang. Misalnya di keluarga akhirnya tidak bisa ada perhatian dengan dia, akhirnya kebetulan di pas Iya. perhatian kasih sayang itu bisa dibutuhkan. Capernya dengan cara mengambil bekal teman secara paksa. Kasih sayang menurut kali. Ada lagi? Pak Bima ini yang mau bicara deh. Ayo Pak Bima. Ya, Bang, Rahman, ya tentunya saya akan bertanya kepada Doni. Betul. Setelah itu saya analisa supaya lebih tepat apakah Doni memang kurang perhatian atau apa memang dia kurang enak. Gitu. Itu perhatian dia kasih sayang ya. Betul. Gitu. Maka dari itu baru kita bisa melakukan tindakan. Nah itu sih kalau step-stepnya ke saya mungkin ada dua kemungkinan antara memang dia membutuhkan atau membutuhkan kasih sayang. Maksudnya membutuhkan artinya dia Penguasaan. Kebutuhan dan penguasaannya. dan kasih sayang itu sendiri. Oke. Mungkin di situ dia memang kurang perhatian dan kasih sayang kepada orang tuanya. Memang kalau saya lihat sih berdasarkan pengalaman saya rata-rata anak-anak seperti itu memang kurang perhatian Bu. Gitu. Contohnya teman saya ada yang seperti itu. Oh iya. Dulu ya. Waktu zaman sekolah. Bukan sekarang di dunia kerja. Ada lagi Bapak Ibu? Kayak Bunita menjawab ini Bunita. Kasih sayang tadi Bu Karlin. Kalau Pak Bima menambahkan
Jadi menunjukkan kemampuannya ke teman-temannya kalau dia itu mampu, kalau dia itu adalah tertolak gitu di situ. Itu sih seperti Jagoan gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu yang sudah memberikan jawabannya. Baik Bapak Ibu, kita lihat. Ya, di sini secara umum Ibu Ambar akan yang sudah dikatakan sama Bu Haja dan Pak Bima mengajak dari hati kenapa bisa seperti itu. Mungkin kondisi di rumahnya yang tadi Pak Bima bilang apakah memang tidak ada atau memang sebenarnya ada cuma memang cepet. Nah, Doni itu ternyata melakukan hal tadi memang semuanya ada. Menginginkan 5 kebutuhan dasar manusia memang ada. Di sini yang pertama dia lapar. Orang tuanya nggak mau pulang, berarti kemampuan bertahan hidup. Yang kedua itu karena rasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, jadi Doni pengen dikasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga yang tadi sudah dibahas sama teman-teman, kekuasaan. Jadi harus jadi pentolan nih, jagoan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Doni itu bosan sudah dibawakan bekal sama orangnya, tapi itu aja loh-nya. Jadi pengen minta sama yang lain, dia pengen kebebasan di sana. Dan yang lain adalah karena iseng, karena kebutuhan untuk kesenangannya luar biasa Doni-nya. Aduh, semoga kita tidak banyak Doni-Doni di kelas kita ya. Oh banyak ya Bu ya, Masya Allah. Materi selanjutnya yang lebih menarik lagi. Di sini kita posisinya di mana nih? 5 posisi guru. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, di sini BK nih, ayo. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Nah, jujur kalau saya sering nih kayak gini nih, membuat rasa bersalah. Yang ketiga pemantau. Yang keempat sebagai teman, dan yang paling keren adalah sebagai manajer. Dan teman-teman kita yang lain bisa akan menuju posisi guru sebagai manajer. Nanti semua berprosesnya Bapak Ibu, kita semuanya belajar. Nah, ini adalah rinciannya, bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. Sebagai penghukum ini kita pakai hukuman fisik maupun jadi ya biasanya yang tajam seperti silat gitu ya. Kalau untuk fisik kayaknya sudah memang bibir kita masih terlalu kreatif untuk mengeluarkan kata-kata tajam. Patuhi aturan saya atau awas contohnya. Kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Kalau membuat rasa bersalah, ya di sini kena efek psikologis gitu. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tetap ujung-ujungnya nggak enak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kami ya? Gimana coba? Nah ini nih, biasa saya sering kayak gini nih ya, nggak terulang lagi. Orang tua sudah sampai cari uang, biasanya di kepala kelas. Terus teman, nah di sini tidak menyakiti, tapi ternyata di sini ada positif negatifnya. Positifnya mungkin kita lebih gampang untuk mengendalikan, tapi negatifnya mereka kayak maaf ya agak-agak kurang ajar kitanya gitu. Jadi bahasa-bahasanya biasanya ayo bantulah dari bapak ya, atau misalnya ya sudah kali ini nggak apa-apa nanti ibu yang bereskan gitu. Nah posisi yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Di sini guru berperan sebagai pengawas. Jadi melihat terus nih, mengawasi, memantau. Tapi kekurangan juga di sini. Jadi contoh halnya adalah apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa, konsekuensinya apa. Dan yang terakhir yang paling sempurna adalah sebagai manajer. Nah di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid. Itu BK. Oh BK banget ya. Oh, saya strong deh. Oh berarti. Ya, itu BK banget. Ya Masya Allah. Udah kita semua bahas, lagi. Seperti guru ya Pak. Masih ada. Baik, nanti kalau untuk manajer kita akan ke posisi segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu ada studi kasus kembali. Di
murid namanya Sabrina datang terlambat karena memang ada sesuatu hal di rumahnya, udah telat, tidak sesuai, harusnya hitam, ini sepatunya warnanya coklat. Aduh, ketemu sama Pak Lukman sebagai guru piket. Wah, langsung deh tuh. Pak Lukman dengan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berorientasi namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Saya tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu kalau tidak bisa menggunakan warna sesuai sepatu sesuai peraturan. Pak Lukman habis makan apa ya semalam? Sabrina minta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak sepatu saja sehari di sekolah. Wah, ini mental nih sepertinya ya. Sekarang coba sepatu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencoba sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berpergian sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Waduh. Pernah Pak di ada ya? Nah, di sini pertanyaannya adalah posisi apa dari Pak Lukman? Jelas? Jadi dari posisi sebagai apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Ayo, kira-kira apa ya? Sebagai penghukum Ibu, kenapa ya Bu Tri ya kok Bapak Lukman sebagai penghukum? Karena memberikan sanksi. Satu, tidak memakai sepatu. Iya, seharian lagi ya pokoknya. Oke, teman-teman setuju semuanya kalau Pak Lukman sebagai penghukum? Kasar sekali tadi kalimatnya. Ada lagi? Mungkin selain berperan sebagai penghukum ada juga peran dari Pak Lukman Sebagai teman juga ada. sebagai teman-teman Ya. di kata-kata yang mana itu? Nah, Harusnya kamu akan memberikan aturan itu. Ya. Harusnya memakai sebagai apa? Memakai sepatu hitam. Kenapa pakai sepatu coklat? iya, sebagai teman ya Bu. Kalau pembuat rasa bersatu bisa nggak Bu? Kira-kira? Bisa. Bisa ya? Bisa. Tadi ada kata-kata kamu sudah kamu sama. Iya. Jadi 3 di sini Pak Lukman ya. Oke. Pertanyaannya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Kira-kira enaknya gimana ya kalau misalnya kita berperan sebagai manajer menemukan kasus seperti itu? Wah, apa aja sih kayak makannya? Ya. Kalau kata-kata yang harus dipertanyakan, salah satu contoh menanyakan ke Sabrina, kenapa kamu sampai lupa dan terburu-buru sehingga pakai sepatunya salah. Oh, aduh banget itu Pak pertanyaannya. Oke. Yang kedua, ketika sudah dia menjawab dan terburu-buru, kalau boleh tahu, ya kan, kamu tadi bangun jam berapa? Kan gitu. Dari sisi 5 dan pokok tadi, gitu. Dan yang ketiga, dia tidak tadi yang sudah katakan karena Pak Lukman sebagai manajer itu juga sebagai teman, karena tadi Pak Lukman juga sudah berusaha dari kata-katanya ada untuk dia memberikan salah satu apa ya Alternatif ya. alternatif begitu, itu yang bisa. Oke, baik, terima kasih Bapak. Terakhir pertanyaannya, kira-kira kalau kita sebagai kepala sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang materi yang dulu kita yang ingin dituju oleh peraturan kok sepatu hitam? Kira-kira nilai kebajikan atau nilai kebaikan apa ya yang diinginkan sama sekolah untuk menemukan kalau sepatu kita itu harus hitam? Itu istri ya
Bu ya, Pak ya. Sepatu kita di 12 harus hitam. Ya, karena warna hitam itu adalah satu warna dari sebuah nilai kepemimpinan dan salah satu aura disiplin. Yang kedua, juga orang berpakaian hitam itu bahwa di dalam keberadaan itu ada niatan yang positif. Iya. Jadi tidak semua warna hitam itu nilainya negatif, gitu kan? Jadi bahwa nilai hitam itu adalah bentuk kepemimpinan. Kalau kata guru saya dari pesantren, bahwa orang yang sering berpakaian hitam itu bahwa di dalam dirinya itu ada kepribadian kepemimpinan yang dicetak. Betul. Jadi nilai disiplinnya ya Pak. Kita lihat warna hitam semua. Yang kedua adalah tentang kesetaraan. Kalau misalnya warna-warni bermerek branded akan terlihat mana yang kaya mana yang miskin. Baik. Kita mulai mulai sini. Baik Bapak Ibu, kita ke materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu ada yang pernah mendengar istilah ini, segitiga restitusi? Bentuknya segitiga, gitu. Segitiga tahapannya, dan memang harus satu kesatuan, tidak boleh terpisahkan. Kita lihat di sini apa itu restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Bagus banget ya kata-kata, makanya saya buat warna merah. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter. Nah, ada 3 langkah restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini posisi yang paling pertama, makanya dia ada di bawah. Langkah kedua adalah validasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan kritik. Jadi ini adalah satu kesatuan. Jadi nggak boleh satu tahapan hilang, tidak boleh. Jadi yang namanya segitiga restitusi itu harus seirama. Menstabilkan identitas, validasi kesalahan, menanyakan keyakinan, seperti itu. Nah, kita akan lihat tahapannya. Nah, di sini 1, 2, 3. Bapak Ibu silakan diperhatikan dengan baik. Jadi di menstabilkan identitas itu adalah tujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi misalnya ada kasus dia tidak taat aturan, kita akan ceritanya akan berupaya empati dulu. Manusia itu memang penuh dengan kesalahan. Misalnya nggak apa-apa seperti itu. Kita mau menstabilkan identitas dulu. Nah, lanjut yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Contoh responnya adalah kamu pasti punya alasan kan melakukan itu. Yang tadi Pak Agus bilang terlambat, ditanya gitu, pasti kamu ada alasan yang kenapa kamu terlambat. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini berpengaruh terhadap materi yang disampaikan oleh guru kita. Kita punya keyakinan kelas gitu. Berarti saya ketika anak terlambat, ada keyakinan dari itu apa ya Bapak Ibu? Ketika anak terlambat, kedisiplinan. Betul Bu ini. Jadi di sini responnya adalah nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kita. Nah, kemarin saya dan murid mencoba mengilustrasikan segitiga restitusi terhadap teman kita. Saya akan menanyakan yang saya murid ingin menanyakan Bapak Ibu. Sulaiman ya. Ada apa yang anehnya itu ya, saya ngerti ya.
Ini yang dipakai Mari Nuansa, cintanya atau cintanya Nuansa. Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti itu untuk penerapan segitiga restitusi. Baik, kita sudah di akhir acara. Sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, baiknya Bapak Ibu memberikan refleksi terhadap materi hari ini, mulai dari budaya positif dari yang paling pertama yang disampaikan oleh Bu Nurita. Mungkin bisa 2 orang memberikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Bu Nurita, boleh? Boleh dari materi yang disiplin atau mau yang nilai kebajikan ya. Atau misalnya pesan-pesan Bu Nita aja selama mengikuti acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih kesempatan kepada Ibu Berita dan juga Ibu Tia untuk hari ini. Alhamdulillah kalau untuk saya pribadi tempat saya mengikuti kegiatan ini tadi ada jadi lebih terbuka lagi ternyata tentang disiplin positif itu ada hal-hal yang memang sebenarnya tidak boleh kita lakukan sebagai guru gitu, dan juga ada hal yang masih kita lakukan ternyata itu belum jadi tindakan yang masuk kategori disiplin seperti itu. Terus sama keyakinan kelas tadi juga ya, nah itu juga membuka pikiran juga, oh ternyata saya masih kurang selama ini sebagai seorang pendidik gitu. Ditambah lagi tadi Bu Titi
dibahas, dikupas. Oh, masya Allah, ternyata selama ini saya pribadi saya masih dalam kategori penghukum dan pembuat rasa bersalah gitu. Mudah-mudahan bisa jadi bahan refleksi diri saya pribadi gitu. Jadi kalau misalkan mau melakukan suatu lagi ke anak-anak, oh ditahan deh, jangan diganti aja polanya, gitu aja sih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa dari Bu Mika pendapatnya. Ini bagian merefleksi. Ya kan emang lagi makanya refleksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menambahkan saja, tadi semuanya bekal buat kita, karena memang di kelas itu kadang-kadang kita tidak tahu teorinya seperti apa. Ada siswa yang kesiangan atau salah memakai kaos kaki, kalau terutama hari Rabu ya harus tanggal. Cuman saya ingin menambahkan saja bagaimana kalau contoh kasusnya itu kita yang ada di sini, misalnya saya kasusnya menemukan apa, sehingga apakah saya sebagai manajer kah, sebagai penghukum kah, jadi lebih bervariasi lagi. Karena kan kasusnya pasti berbeda-beda, pasti bahkan ada yang unik, yang mungkin Ibu Tia tidak tahu, Bu Lili tidak tahu. Ada kasus yang unik. Contohnya saya kasih contoh. Boleh? Jadi ada kasus, mohon maaf sekali lagi, saya tidak dulu ya, saya menemukan ada siswa waktu kelas 10 itu saya mengajar, ada siswa mohon maaf, pipinya itu ada bekas tanda lahir ya. Begitu saya ngajar kelas 12, saya cari-cari, itu kok nggak ada anak yang seperti itu, padahal namanya ada. Ternyata setelah saya itu ada anak yang suka bermake up itu tebel sekali. Saya bingung, ini namanya waktu kelas 10 saya mengajar itu namanya anak itu dengan kondisi lainnya. Tapi begitu kelas 12 anaknya itu ada namanya, tapi di sininya hanya bermake upnya tebal sekali. Nah, saya belum menegurnya, cuma saya pernah menegur karena saya lupa dia namanya siapa. Kenapa kamu make upnya tebal sekali gitu aja. Nah, itu mungkin itu kasus saya itu termasuk yang mana gitu. Ya, memantau ya. Nah, itu salah satu contoh aja. Jadi supaya bervariasi lebih banyak lagi contoh-contoh kasus itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini saya takjub dan wow, masya Allah. Harusnya saran saja. Satu, wawasan lagi buat kita, ilmu baru lagi. Sementara kita bertemu anak itu udah di era baru ini, tapi sayang banyak teman-teman kita masih belum melek. Tadi bagaimana penanganan siswa, ya. Lalu bagaimana tugas guru. Nah, selama ini ya kami ini akhirnya BKI posisinya itu di penghukum. Ya, begitu anak penambah langsung bawa ke BK. Begitu anak tidak ada langsung bawa ke BK. Angka identik ini semua teman-teman di SMA 12 bahkan termasuk petugas keamanan itu tahu. Ini ilmu baru. Ya, jadi kita bisa berkolaborasi semuanya dari depan sampai dengan belakang. Gitu. Jadi anak-anakku yang selama ini kita gerak ya dengan anak-anak, sekarang tidak punya attitude, nggak punya hati, ya kan? Dengan kita bisa menyentuh dengan
BK sahabat. Akhirnya BK bukan sahabat. Kita berusaha berat banget itu. Kalau tidak kita tangani, bagaimana nanti masalah? Terutama orang tua percaya sama sekolah. Harusnya orang tua pun harus tahu orang tua harus seperti apa gitu. Ya, terima kasih pada Bu Rita sama Bu Tia. Saya sangat berterima kasih. Ya, mudah-mudahan sih bisa ditularkan ya teman-teman semuanya. Gitu. Barangkali bukan sebagai guru penggerak, sehingga kita semua bisa menyadari tugas kita di posisi mana sih, pemantaukan, mengukuhkan, ya kan? Kemudian anak-anak juga tahu konsekuensinya apa. Gitu. Terima kasih Bu, tetap semangat, mudah-mudahan selalu sukses. Amin, amin, amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas semua masukannya. Memang luar biasa tentang budaya positif ini. Ini modul terpanjang Bapak Ibu. Kami jalaninya di program pendidikan guru penggerak ini luar biasa. Ya Bu ya. Karena memang materinya bagus, banyak, tapi waktunya sangat singkat. Jadi dan alhamdulillah ada kesempatan untuk mendiseminasikan kepada Bapak Ibu sehingga yang paham tidak kita saja yang ada di PGP ini, tapi Bapak Ibu luar biasa ini, dan kita bisa mengimbaskan di kelas dan di teman-teman lainnya. Itu besar kita ya Bu. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan masukannya dari Bapak Ibu semua. Kita akhiri Ibu ya acara kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa membuat perubahan yang lebih baik lagi di sekolah kita tercinta ini, SMA Negeri 12 Kota Bekasi, dan semoga kita semua bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang terus meningkatkan kualitas pendidikan kita ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Hidayati. Saya mengajar di SMA Negeri 12 Kota Bekasi, sekaligus saya juga menjadi rekan Ibu Saptiawati. Saya telah mengikuti diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Saptiawati. Menurut saya, materi yang dibawa oleh Ibu Saptiawati ini sangat menarik, menginspirasi, dan juga membuka wawasan saya terkait budaya positif. Semoga saya bisa mengaplikasikan dalam keseharian saya mengajar di sekolah. Terima kasih Bu Saptiawati atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Dianti. Saya mengajar di SMA Negeri 12 Bekasi. Saya sebagai rekan Ibu Tia, yaitu Ibu Tia Septiawati. Saya mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Ibu Tia, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Menurut saya, kegiatan yang diadakan tersebut sangat menginspirasi dan memotivasi kita sebagai guru. Terutama bagi saya, dengan saya mengikuti kegiatan tersebut, jadi menjadi bahan evaluasi diri saya bahwa masih banyak sekali hal yang perlu kita perbaiki, dan masih banyak hal ternyata yang selama ini tidak tepat kita lakukan kepada murid-murid untuk kita didik sebagai siswa-siswi, khususnya di SMA Negeri 12 Bekasi. Mudah-mudahan dengan kegiatan tersebut bisa menginspirasi banyak orang selain saya, dan juga menjadi bahan acuan bahwa kita sebagai guru juga harus bergerak dan memberikan yang terbaik untuk siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10-3, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Zikri. Satu orang adikku ada enggak kebanyakan. Sekretaris Zikri, kenapa? Oh, lanjut dari hari ini.
Berarti yang lain semuanya sehat? Alhamdulillah. Kita doakan Fikri supaya cepat sembuh. Oke, sebelum mulai pelajaran kita akan membuat komik di Canva. Materi keanekaragaman hayati kita buat dulu keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan. Dia lebih memang mirip sama kesepakatan kelas, tapi di keyakinan kelas ini tercermin nilai universal kebaikan-kebaikannya yang kita sepakati bersama. Supaya apa? Supaya di kelas 10.3 ini tercipta suasana budaya positif yang bagus, disiplin positif yang bagus. Jadi langkah pertamanya apa? Ibu akan membagikan sticky note ini ke setiap kelompok. Ini udah duduk per kelompok ya, karena nanti kita mau kerja kelompok. Ibu bagikan, kamu tulis keyakinan kelas yang kamu mau, terus nanti kita bahas bersama-sama. Kalian nanti di depan ya, secara bergantian. Setiap kelompok mau berapa orang bebas? Apa kita tentuin aja? Nanti biar langsung berbicara di sticky note ini setiap kelompoknya. Ya, satu kelompok ibu kasih berapa? Tiga aja. Tiga. Kelompok ini warnanya hijau. Yuk segera ditulis kesepakatan yang kalian mau. Nih, tiga ya. Ya, maksimal 2 aja kali ya, kan biar mewakili ya. 1 kilo boleh 2 aja. Ibu lepas mana nih? Oh iya. Yuk yang sudah segera menempel. Gimana? Yang sudah selesai, silahkan ditempel ke depan, lalu akan kita bahas bersama. Oke, kelompok pink udah belum kelompok pink? Kelompok biru, kelompok hijau, biru, warna-warni. Bebas tidak harus buat, yang membuat bebas. Dua, tiga. Oke, gimana anak-anak sudah semuanya terisi? Oke, dimulai dari kelompok hijau, silakan. Dilanjutkan kelompok biru. Ya. Hijau, biru, apa nak? Biru. Biru. Ya, oh biru. Kelompok biru. Dia masuk repot. Cantik ya, warna-warni.
Oke, nanti perwakilan kelompok satu orang membacakan hasil dari keyakinan mahasiswa. Sudah semua? Kurang satu ya? Ya. Sambil menunggu kelompok terakhir menempelkan sticky notes-nya, nanti prosedurnya Ibu minta perwakilan dari kelompok hijau misalnya satu orang membacakan, nanti Ibu akan tulis keyakinannya terbentuk. Ingat, keyakinan khas itu bentuknya kalimat positif. Jadi tidak boleh ada kalimat negatif. Jadi misalnya tidak boleh makan, misalnya itu bukan seperti itu buatnya. Tapi misalnya makan ketika di luar jam pelajaran, gitu ya. Jadi dirubah menjadi kalimat positif. Nanti setelah terbentuk keyakinan kelas, kita akan menentukan nilai kebaikan setiap poinnya. Oke. Berani. Dan kelompok biru yang pertama dulu nak. Siapa tadi yang ini? Yuk, perwakilan kelompok membacakan. Yang lain harap tenang. Kan ini kesepakatan keyakinan yang kita bentuk bersama-sama. Jadi harus didengarkan. Ya nak? Keyakinan kelas yang saya lakukan aktif dalam acara sekolah, berprestasi, kompak, dan mengutamakan sikap solidaritas, berbaur dengan semua orang di kelas. Tidak ada PR, semuanya diselesaikan di sekolah. Kelas yang bersih atau semua siswa menjaga kebersihan, solidaritas dalam kelas. Kelas yang aktif satu sama lain. Berarti ada poin menjaga solidaritas ya. Terus apa lagi tadi? Menjaga kebersihan. Tadi apa tidak ada? Berarti diganti kata-katanya gimana? Bukan tidak ada PR, tapi ya menyelesaikan tugas di sekolah. Ya ini aja poinnya ya, kelompok biru ya. Next kelompok hijau. Ya bacain. Teman-teman dengarkan semuanya. Satu, solidaritas, tidak musuhan, rapi, kurangin mencatat atau PR, disiplin, tidak berisik. Rapi berpakaian berarti ya. Berarti tidak berisik diganti menjadi kelas tenang ya. Oke, sip. Lanjut, yang pink. Menghargai. Karena kalau menilai kita sudah menuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan dan kita sepakati bersama. Selanjutnya adalah kita menentukan nilai kebajikan setiap poin-poin keyakinan kelas. Apa itu nilai kebajikan? Nilai-nilai kebaikan yang kita tahu. Misalnya kasih contoh, menjaga solidaritas berarti kebajikannya adalah kekompakan. Gitu. Terus berarti kalau menjaga kebersihan ya, kebajikannya adalah ya kebersihan juga. Kebersihan apa nih? Kebersihan lingkungan ya. Terus kalau menyelesaikan tugas di sekolah, disiplin ya, disiplin. Oh ibu yang menentukan ayo, rapi berpakaian berarti disiplin juga. Oke sama. Tanggung jawab nggak sih? Tanggung jawab. Ngerti oh saya harus rapi berarti kan tanggung jawabnya. Kelas tenang apa? Sunyi. Oh ya, tertib. Di belakang, kelompok belakang tentukan
Menghargai guru saat menjelaskan berarti poinnya adalah saling menghargai. Oke. Kompak, keren, ceria masuk ke sini ya. Ulangan harian terjadwal. Yes. Iya. Nilai apa? Yes. Disiplin. Ya, udah masuk tuh. Kita semoga 1 tahun ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan kelas supaya terbentuk budaya positif di kelas 23 pada khususnya dan di SMA Negeri 12 pada umumnya. Semangat semuanya. Anak sudah terbentuk keyakinan kelas sekarang sebagai kesepakatan bersama, tanda tangan dulu ya. Perwakilan dari ketua kelas, ayo ketua kelas, sekretaris bendahara dan perwakilan kelasnya 2 deh. Tadi siapa tuh mau? Oke, boleh. Bendahara ya? Iya, bendahara. Oke. Boleh berdua. Sekretaris. Perwakilan siswa berarti ya? Kamu wakil ya? Udah sekalian. Bisa. Oke, sudah ditandatangani bersama. Sepakat ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Risniara Badani dari kelas 10-3. Saya ketika membuat keyakinan kelas bersama guru dan teman-teman adalah dengan perasaan gembira dan kekompakan yang sangat bersemangat dan juga memberikan edukasi yang sangat baik bagi para siswa untuk semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syifa Fauzia, biasa dipanggil Syifa. Saya dari kelas 10-3. Menurut saya, manfaat dari kita membuat kesepakatan kelas yang pertama adalah kelas menjadi lebih tertib, dan yang kedua, kelas itu kita bisa memajukan nama kelas kita. Jadi kan biasanya di setiap angkatan ada pemilihan kelas yang aktif, atau kita bisa dapat julukan-julukan baik dari teman-teman atau guru-guru kita. Terima kasih.